Nyantol langsung ke dompet, nggak menunggu lama, nggak pakai di auto, dan pastinya aplikasinya bisa banget buat para pemula dan juga para pinjolers yang baru pertama kali ngajuin. Dan untuk di aplikasi ini lumayan bisa dapat duit jajan, dan untuk keperluan sehari-hari juga rekomen banget. Dan untuk di aplikasi ini nggak sebar data, aman, dan kuotanya nggak bakalan habis. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada ramai dicairkan atau mungkin masih pada menunggu pencairan dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal? Atau mungkin kalian masih pada dapat jackpot lagi dari beberapa aplikasi pinjol yang tentunya saat ini lagi ramai untuk kalian gaskan ya. Dan untuk aplikasi-aplikasi pinjol yang legal, kalian bisa gaskan langsung untuk perawatan ataupun untuk peminjaman yang khusus sekali doang ya. Nah, kalau kalian ingin merawat, mending ke pinjol legal OJK saja. Tetapi kalau memang kalian untuk galba, jangan galbanya di pinjol legal OJK ya, soalnya resikonya cukup besar juga. Karena kalau kena BI checking itu kalian nggak bisa meminjam lagi dengan menggunakan KTP tersebut. Tetapi nggak bisa dipungkiri ada juga beberapa orang para galbayers yang tetap galbay di pinjol-pinjol legal OJK ya. Nah, biasanya sih kalau orang mau galbay larinya ke pinjol ilegal. Namun ya sama juga sih cuy, di pinjol ilegal juga mempunyai resiko ya, pastinya sebar data. Dan kalau kalian nggak kuat mental, otomatis kalian akan down ya, karena biasanya sebar data dan pembayaran serta penagihannya nggak ngotak. Memang nggak pakai DC lapangan kalau di pinjol ilegal. Tetapi ya itu ya cuy, kalau udah disebar data banyak yang nggak siap ya, dan memang nggak tahu terkait resiko-resiko di pinjol-pinjol ilegal ya. Nah, makanya saran gue sih kalau memang kalian mau aman, mending ke pinjol legal OJK aja ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, kami bisa lihat di sini bakal dicairkan dengan peminjaman 3 juta rupiah ya. Dan di sini tagihannya gua harus bayarkan untuk bulan ini itu akan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2022 sebesar 560.000 ya. Nah, di sini jatuh temponya itu pada tanggal 5 bulan 9 2022. Nah, di sini gua membayarkan dalam 3 kali ya, teman-teman. Nah, jadi untuk total yang akan terkumpul yaitu 3 juta rupiah. Dan untuk di aplikasinya itu nggak bisa pembayarannya dirapel ya cuy, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh aplikasinya. Misalkan harus dibayarkan bulan September pada akhir bulan, ya itu harus dibayarkan dulu di bulan September ya cuy. Nggak bisa kita loncat ke bulan selanjutnya ya, ataupun kita bayarkan sekaligus di bulan selanjutnya, itu nggak bisa ya. Takutnya nanti kalau kalian menerapkan seperti itu akan ada biaya denda yang akan terus berjalan ya. Memang ada beberapa aplikasi pinjol yang seperti itu bisa, tetapi nggak semua aplikasi juga ya cuy, tergantung dari syarat dan ketentuan pada saat kalian meminjam ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya aja. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya itu Julo. Dan untuk aplikasi Julo ini memang salah satu aplikasi yang gede banget ya. Kalau kalian sudah lama meminjol dari tahun 2017 atau 2020-an ya, pastinya udah pada tahu dengan aplikasi ini. Karena memang untuk aplikasi ini itu dia udah salah satu yang gede sih dari dulu. Tetapi untuk kuota dan pencairan masih lebih besaran aplikasi KP ataupun aplikasi isi cash ya cuy. Karena memang untuk aplikasi Julo belum ada yang pernah dicairkan dengan limit yang maksimal ya. Memang untuk limit tertingginya ini kalau nggak salah sampai 10 juta apa 20 juta ya, gua lupa, nanti kita akan lihat aja untuk aplikasinya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Julo, kredit digital dan pinjaman yang dideveloper oleh PT Julo Teknologi Finansial ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan kalau kalian ingin cek status legalitasnya, bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan aja. Tentunya di situ udah lengkap banget gua jabarin, dan ya bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa
keuangan aja, di situ udah banyak aplikasi yang resmi terdaftar di OJK ya. Dan untuk aplikasi ini udah lama banget, terakhir diupdate itu 25 Maret 2022, sampai sekarang belum ada updatean terbaru lagi. Dan buat yang bertanya, Bang, ini cara downloadnya harus melalui link apa gimana, Bang? Nah, untuk cara downloadnya nggak usah repot-repot ya cuy, kalian cukup buka aplikasi Google Play Store kalian. Di situ kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung muncul ya, jadi nggak perlu melalui S-File, Google, website, link, dan lain-lain. Karena memang untuk di aplikasi ini ya cukup melalui Google Play Store aja ya. Gue nggak tahu kalau untuk pengguna App Store apakah bisa, ataupun user iPhone apakah bisa atau enggak. Nanti kita lihat aja. Untuk di aplikasi ini sudah mencapai 5 juta download, ratingnya 4,5, ulasan 370.000 ulasan. Dan ya, kalau kalian lihat di sini untuk detail aplikasinya lumayan menarik ya. Di sini kalian bisa lihat untuk limitnya 15 juta rupiah, kemudian bunganya 0,1% per hari. Selanjutnya ada cashback tiap bulannya ya. Ini saldo cashback 50 juta rupiah. Dan sini ada Julo kredit digital, mempermudah segala urusan keuangan. Dan pembayarannya mudah, dapat dilakukan di mana saja. Ini kalian bisa lihat aja, ada beberapa metode pembayaran. Selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Saran gua kalian baca dulu satu persatu biar kalian bisa bandingkan dan juga menjadikan bahan acuan dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya. Dan untuk customer service-nya lumayan menarik juga, membalaskan ya. Nah, oke, selanjutnya kalau kita lihat dari detail aplikasinya, di sini Julo kredit digital, platform kredit digital terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan fitur Julo kredit digital. Di sini ada pay later juga, jadi bisa membayarkan. Dan di sini keunggulan Julo itu pinjamannya berizin OJK pastinya, pinjaman cepat cair dengan limit kredit hingga dengan 15 juta rupiah ya. Dan di sini bunga pinjaman rendahnya dari 0,1% per hari. Dan ini disesuaikan sih ya untuk bunganya. Semakin tinggi peminjaman kita juga biasanya akan disesuaikan dengan peminjaman dan tenor kita juga. Nah, untuk cicilan kreditnya pinjaman sampai dengan 9 bulan ya. Dan pinjaman bisa tetap dipakai tanpa harus menunggu pelunasan selama limit kredit masih tersedia. Nah, ini keunggulan lain dari aplikasi Julo yang jarang ditemukan di pinjol-pinjol lainnya ya cuy. Kalau kita punya peminjaman walaupun belum lunas, selama limit kredit kita masih ada, itu masih bisa buat pengajuan. Contohnya kita punya limit Rp1.000.000, tetapi ketika kita pengajuan perdana itu yang di ACC 500.000. Nah, kan masih ada sisa lagi tuh 500.000. Itu bisa kita ngajuin lagi cuy ya, walaupun pengajuan pertama itu belum lunas ya. Nah, jadi untuk penaikan limitnya juga bisa terhitung cepat ya cuy. Soalnya kita nggak perlu menghabiskan limit tersebut, nggak perlu menunggu pembayaran dari peminjaman pertama lunas dulu baru ngajuin, karena ini langsung bisa ya. Nah, kemudian untuk tanggal bayar kredit pinjaman disesuaikan dengan tanggal gajian ya. Dan sini undian berhadiah dan cashback saat bayar cicilan. Nah, makanya ketika kalian dimintai untuk tanggal gajian kalian, itu kalian isikan secara benar ya. Jangan misalkan kalian tanggal gajiannya akhir bulan terus kalian isikan tanggal gajian awal bulan. Nah, itu yang agak sulit nantinya ya cuy, soalnya akan disesuaikan dengan tanggal gajian kalian untuk pembayarannya ya. Nah, untuk syarat pengajuan kredit digital itu domisilinya harus warga negara Indonesia ya, dan tinggal di wilayah Indonesia, berusia 21 tahun hingga dengan 60 tahun ya. Nah, makanya buat kalian yang berusia di bawah 21 tahun sayang banget belum bisa mengajukan di aplikasi ini ya. Nah, untuk penghasilan minimalnya itu 2 juta per bulan dengan mengajukan dana pinjaman menggunakan ponsel Android ya. Jadi memang berarti belum bisa untuk penggunaan App Store ya. Nah, di sini kalian bisa mengajukan lagi, dan di sini ada detail lengkapnya. Kalian bisa lihat aja semuanya, ada contoh simulasinya dan lain-lain. Ini untuk detailnya lengkap banget ya cuy, nggak ada yang kurang sih ya. Dan di sini ada dan di sini juga ada email, website, dan sosial media lain dari aplikasi Julo ini ya. Nah, untuk aplikasinya ini dia dirilis sejak 8 Desember 2016 ya cuy, dan dideveloper oleh PT Julo Teknologi Finansial. Oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya aja. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi
aplikasi Julo ya. Di sini kita harus masuk terlebih dahulu kalau kalian belum mempunyai akun ya, atau kalian harus daftar dulu. Nah, di sini kita karena sudah mempunyai akun, kita masuk terlebih dahulu. Kita diminta untuk memasukkan email ataupun nick atau PIN dan kata sandi. Di sini kita memasukkan email aja, soalnya kalau nick biasanya agak sedikit lupa ya cuy. Oke, ini dia cuy ya. Gue udah masuk di aplikasi Julo. Masuknya agak lama ya, soalnya gua lupa untuk kata sandi gua ya cuy. Jadi memang harus direset lagi, dan ya ini gua udah reset ya. Untuk waktunya cukup memakan agak lama ya. Nah, di sini untuk di aplikasi ini memang belum bisa untuk digunakan sebagai tarik dana dan fitur-fitur lainnya, karena di sini aplikasinya masih menunggu untuk mengolah data gua mengelola data gua untuk diproses ya cuy. Nah, jadi di sini kemarin ini ada data baru ya, ataupun akun baru yang akan gua coba ngajuin dengan menggunakan data pinjaman dari teman gua ya. Nah, di sini untuk formulir tanggalnya ataupun formulir gua ini udah kadaluarsa karena nggak sempat diisiin, hanya nyoba doang. Ternyata masih banyak yang harus dibutuhkan untuk data-datanya biar lengkap ya. Nah, di sini kalau kalian mau mengisikan untuk mengajukan, itu pertama harus mendapatkan limit terlebih dahulu ya, dan di sini kita isi formulir kembali. Nah, di sini kalian tekan aja ajukan pinjaman baru, dan ini masih loading ya cuy. Nah, oke, untuk pengisiannya sih sama seperti biasanya ya di aplikasi-aplikasi pinjol pada umumnya. Tentunya kalian harus isikan data diri, kemudian seperti kondar, rekening bank, dan lain-lain. Nah, ini pastikan kamu sudah berusia 21 tahun ke atas ya, dan tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan minimal 2 juta rupiah. Nah, ini untuk step pertama itu mengisikan identitas pribadinya ya. Nah, ini kalian tekan aja di sini dan akan langsung masuk. Dan selanjutnya ada informasi kedua, yaitu kalian masukkan data pekerjaan ya, kalau gua nggak salah ingat ya. Namun di sini gua nggak bisa lanjut ke step-step selanjutnya, soalnya di sini harus memasukkan data pribadi sendiri ya cuy. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan aja seperti biasanya ya. Nah, oke, sedikit tips dari gua untuk di aplikasi ini. Pastinya kalau kalian mau mengajukan dengan menggunakan akun orang lain, data-datanya tersebut jangan kalian ganti ya, harus menggunakan data orang tersebut juga ya. Untuk verifikasi wajah, KTP, dan lain-lain itu menggunakan orang tersebut ya. Jadi kalian hanya numpang buat ngajuin doang ya, dan tinggal menunggu di ACC ya. Soalnya kalau untuk akun baru memang agak sedikit rentan untuk di auto ya, apalagi yang masih pemula banget dan juga belum punyai skor kredit ya. Kalau akun lama biasanya agak sedikit cepat, walaupun memang nggak semuanya juga akun lama bisa langsung di ACC dalam sekali pengajuan untuk perawatan ya. Kadang juga ada 2 kali, 3 kali, dan bahkan berkali-kali ya, tergantung hoki juga sih ya cuy ya. Makanya kalau kalian di auto jangan patah semangat, ajukan lagi dan ajukan lagi. Untuk jam pengajuannya bebas mau jam berapapun, serta untuk kalian yang bertanya, bang apakah di aplikasi ini bisa untuk perawatan, jawabannya bisa aja ya. Nah, selama kalian nggak galbay ataupun nggak gunakan data busuk dari aplikasi pinjol lainnya ya. Kalau menggunakan data busuk dari pinjol lainnya, mungkin dari pinjol ilegal, tetap masih bisa. Kalau dari pinjol legal OJK kayaknya bisa juga sih, selama belum kena BI checking sih ya. Intinya itu sih ya cuy, biar bisa tetap lolos. Tapi kalau data galbaynya dari aplikasi Julo menggunakan akun tersebut ya, mengajukan lagi itu sulit banget ya cuy, dan bahkan nggak bisa ya cuy. Apalagi kalau udah jatuh tempo. Kalau masih berjalan peminjamannya sih kayaknya masih bisa ya, soalnya di sistem aplikasinya tadi dijelaskan bahwa kalau kalian masih mempunyai limit itu bisa mengajukan kembali ya, sekalipun belum dibayarkan sih ya cuy. Itu yang gua tangkap. Kalau mungkin kalian lebih tahu, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Julo. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.